Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pembahasan statistika PG PAUD Part 2. Statistika itu sendiri sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mengambil kesimpulan dalam situasi di mana ada ketidakpastian dan variasi. Uji hipotesis statistik. Pengujian parameter melalui statistik, yaitu data sampel. Berdasarkan ada tidaknya parameter, statistik terdiri dari dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik, yaitu ilmu statistika, yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Nah, di sini statistik parametrik ini digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Statistik parametrik ini memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Antara lain, asumsi yang utama adalah data yang dianalisis harus berdistribusi normal. Selanjutnya, dalam penggunaan salah satu tes mengharuskan data homogen. Dalam regresi harus terpenuhi asumsi linearitasnya. Adapun ciri-ciri data parametrik, yang pertama, data berdistribusi normal. Kedua, data interval atau data rasio. Yang ketiga, jumlah data lebih dari sama dengan 30. Sekarang kita pembahasan statistik non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah statistika bebas sebaran, yaitu tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Nah, di sini statistika non-parametrik ini biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data berjenis nominal atau ordinal. Penggunaan uji statistik non-parametrik yaitu bila data tidak terdistribusi normal. Kemudian yang kedua, bila banyaknya sampel sedikit. Yang ketiga, bila data diukur pada skala nominal atau ordinal. Macam-macam uji statistik, di sini ada beberapa aplikasi, kemudian nanti akan diuji parametrikan dan uji non-parametrik. Aplikasi yang pertama yaitu dua sampel saling berhubungan. Di sini jika uji parametrik menggunakan uji T dan uji Z. Sedangkan uji non-parametriknya, uji tanda, uji peringkat bertanda Wilcoxon, kemudian uji MC-Neymar. Aplikasi yang kedua, dua sampel tidak berhubungan. Sehingga uji parametriknya menggunakan uji T dan uji Z. Tetapi jika uji non-parametrik menggunakan uji Human-Whitney, kemudian uji Kolmogorov-Simorov, kemudian bisa menggunakan uji Watt-Wolfowitz. Nah, di sini yang aplikasi ketiga, beberapa sampel berhubungan. Sehingga uji parametrik menggunakan ANOVA dua arah. Sedangkan uji non-parametrik bisa menggunakan uji Friedman, uji Wegendel, kemudian bisa menggunakan uji Rijkonen. Keempat, menggunakan aplikasi beberapa sampel tidak berhubungan. Uji parametrik menggunakan ANOVA satu arah, kita sebut uji F. Kemudian uji non-parametrik menggunakan bisa uji Kruskal-Wallis, kemudian uji chi-square, kemudian bisa menggunakan uji median. Nah, sekarang kita pembahasan mean, median, modus.
Min itu rata-rata hitung. Simbolnya kita tulis X bar. X lalu di atasnya ada garis, itu dibaca X bar. Nah, di sini nilai yang baik dalam mewakili suatu data paling banyak dikenal dalam menyimpulkan sekelompok data. Nah, di sini ada rumus X barnya sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai Xn dibagi jumlah N-nya. Nah, di sini contohnya, misalkan ada data 5 orang dewasa, berat badannya di sini ada 56 kilo, 62 kilo, 52 kilo, 48 kilo, dan 68 kilo. Carilah min-nya atau rata-rata berat badan 5 orang itu. Sehingga dijumlahkan dulu 56 tambah 62 tambah 52 ditambah 48 ditambah 68. Hasilnya dibagi 5. Sehingga rata-ratanya menghasilkan 57 kilo. Nah, di sini ada sifat dari min, yaitu merupakan wakil dari keseluruhan nilai. Min ini sangat dipengaruhi nilai ekstrim, baik ekstrim kecil maupun ekstrim besar. Nah, di sini ada contohnya, maksudnya ada 5 orang dewasa, kemudian ada ekstrimnya yang kecil itu ada 48, kemudian sampai ekstrim besarnya yaitu 90. Sehingga min ini berpengaruh pada nilai ekstrim kecil maupun ekstrim besar. Nah, kemudian nilai min ini berasal dari semua nilai pengamatan. Sekarang median, kita simbolnya ME. Median ini nilai yang terletak pada observasi yang di tengah kalau data tersebut telah disusun. Sehingga median ini bisa disebut nilai letak. Nah, di sini ada rumus pada posisi median adalah N ditambah 1 dibagi 2. Sehingga nilai median adalah nilai pada posisi tersebut. Contoh median, misalkan di sini ada berat badan 5 orang dewasa, disusun menurut besar kecilnya nilai. Di sini ada 48, kemudian 52, ada 56, 62, 67. Ini sudah disusun secara dari yang kecil ke besar. Kemudian posisi medianya kita cari. Ya, di sini ada 5 sehingga N ditambah 1, 5, N-nya itu 5, 5 ditambah 1 dibagi 2, hasilnya 3. Sehingga nilai observasi ketiga adalah 56. Jadi, nilai mediannya adalah 56 kilo. Kemudian ada contoh lain, contoh median lain, yaitu kalau datanya genap, posisi median terletak antara dua nilai. Maka nilai median adalah rata-rata dari dua nilai tersebut. Misalkan di sini ada 6 orang berat badannya. Sudah ditata dari kecil ke besar, dari 48, 52, 56, 62, 67, 70. Nah, kemudian kita lihat posisi median adalah pengamatan ke 3 dan 4. Ya, bisa dilihat ya. Sehingga nilai median posisi yang ketiga itu 56, posisi yang keempat itu adalah 62, ya, dibagi 2. Sehingga nilai median adalah 59 kilo pada soal tersebut. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari nilai median, yaitu salah satunya nilai median tidak terpengaruh oleh data ekstrim.
Misalkan di sini ya ada terlihat BB-nya, berat badannya 48, 52, 60, 65, 95. Nah, yang merah itu 60 itu nilai median pada posisi ketiga, yaitu tetap 60 kilo. Meskipun ada nilai ekstrim, yaitu nilai yang besar 90-an, yaitu 95 kilo. Itu yang dinamakan nilai median itu tidak terpengaruh oleh data ekstrim, entah itu data ekstrimnya besar atau data ekstrimnya kecil. Nah, sekarang kita pembahasan modus MO. Modus ini nilai yang paling banyak ditemui atau paling banyak muncul di dalam suatu pengamatan. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, tidak ada nilai yang lebih banyak diobservasi. Jadi tidak ada modus. Misalkan di sini ada 56, 62, 55, 57, 65. Jadi tidak ada angka yang kembar atau sama. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah ditemui satu modus, yaitu unimodal. 56, 62, 62, 62, 55, 57, 65. Nah, ini hanya satu modus, yaitu nilai yang paling banyak muncul atau paling banyak ditemui. Di sini dalam soal adalah 62. Ada 3 ya. Nah, di sini beberapa contoh, misalkan dalam hal modus. Yang pertama, ada 2 modus bimodal. Misalkan di sini terletak ada contoh 56, 55, 58, 58, 60, 62, 62. Nah, kembali lagi arti modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Pada soal yang nomor 1 itu yang paling banyak muncul adalah 58 dan 62. Karena 58 ada 2 dan 62-nya juga ada 2. Sehingga nilai modusnya ada 2, 58 dan 62. Nah, kemudian yang ketiga ada 3 modus, kita sebut multimodal. Yaitu contohnya di sini 55, 55, 56, 56, 62, 62, 61, 58. Ada 3 ya, yaitu 55, 56 dan 62 karena masing-masing terdapat 2 angka. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.